Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu berbahagia, dan tentunya harmonis juga romantis bersama pasangan tercinta Anda. Teman-teman, seperti biasa pada kesempatan video kali ini, Teteh akan membacakan satu pertanyaan yang masuk ke Teteh ya. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya, mau ngobrol, mau diskusi, mau bagi pengalaman, berbagi resep, boleh silahkan. Teteh tunggu urut rembuk Anda pada kolom komentar. Kalau pengen yang lebih privacy, nggak kelihatan orang, silahkan berkirim email ya. Sudah saya sertakan alamat emailnya pada box deskripsi. Oke, tanpa berpanjang lebar, akan saya bacakan pertanyaannya untuk Anda. Oh iya, sebelum saya lupa. Ini ada seseorang yang berkirim komentar yang kurang baik, dengan kata-kata yang kurang baik ya. Terus mengatakan bahwa apa yang saya ulas di sini adalah tidak pantas atau saru ya. Nah, untuk Anda, siapapun yang melihat, jangan terkecoh dengan judul. Oke? Anda buka, Anda lihat, jangan di-skip, tonton sampai habis. Betul tidak apa yang saya ulas ini tidak baik ya. Kalau saya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua, karena bukan tidak ada ya, ada sekali banyak para suami ataupun istri yang ketika nggak mendapat kepuasan ketika jima lalu mencari yang lain. Nah, Teteh itu coba mengulas ini dengan pendekatan psikologis ya. Oke teman-teman, akan langsung saya bacakan pertanyaannya untuk Anda. Oke, ini dari seseorang nih ya, dari suami. 1,5 jam normal nggak sih baru keluar? Kadang sampai capek sendiri buat keluarnya, entah itu sama istri atau pakai tangan sendiri. Istri sering kepayahan juga karena itu. Ini kayaknya pernah ada juga yang nanya sama Teteh ya, tapi Teteh lupa apakah dijawab lewat video atau lewat email ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman kasus yang kayak gini. Jadi selain yang keluarnya cepat, punya keluhan keluarnya cepat, ini juga keluarnya lama, atau bahasa medisnya adalah ejakulasi tertunda ya. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi. Ada faktor fisik dan juga ada faktor psikologis ya. Teteh akan bahas di keduanya. Oke, teman-teman, kita bahas di pendekatan psikologisnya dulu. Kenapa sih kok bisa lama? Kemungkinan yang pertama Anda mengalami kecemasan ataupun stres ya, beban pikirannya banyak sehingga keluarnya itu lama sekali, bahkan tidak bisa, bahkan punten syahwatnya tidak ada, karena ini sangat mempengaruhi pada performa Anda ya, terutama pada syahwat Anda. Oke? Jadi teman-teman, kondisi kayak gini, kondisi mentalnya down gitu ya, terus pokoknya lagi banyak pikiran deh, itu menghambat untuk mencapai puncak ya. Selanjutnya, komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri. Jadi komunikasinya ini buruk ya. Nah, teman-teman, usahakan kalau ada masalah ya sama pasangan kita, dibicarakan baik-baik, selesaikan. Jangan silent treatment ya, pasangan kita itu nggak tahu ada apa yang ada di dalam hati Anda gitu ya. Coba keluarkan unek-uneknya, lalu diskusikan ya. Terus sebelum tidur itu ngobrol dengan sentuhan fisik, entah itu pegangan tangan atau apa, supaya terjadi keintiman suami istri ya, selalu harmonis juga. Dan efeknya punten pada saat jima pun keduanya merasakan hal yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar untuk melampiaskan ataupun menggugurkan kewajiban, tetapi sebuah aktivitas yang menyenangkan yang bisa mengupgrade cinta Anda. Lalu kemungkinan selanjutnya Anda mengalami trauma atau pelecehan ya, ini akan terbayang-bayang terus sehingga membuat Anda sulit fokus dan pada akhirnya sulit untuk mencapai puncak. Jadi itu tadi faktor psikologisnya. Yang pertama cemas ataupun depresi ataupun punya pikiran berat. Lalu komunikasi yang buruk bersama pasangan. Lalu yang ketiga ada trauma ya di dalam diri Anda. Nah teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke faktor psikisnya, ke faktor fisik. Nah, saya punya informasi menarik dulu. Saya takut lupa ya teman-teman. Madu Pria Perkasa atau Madu Perkasa by Teh Fajar ya. Ini sudah ready, teman-teman silahkan yang mau coba
Informasi mengenai produk ini ada pada box deskripsi ya. Di situ ada nomor yang bisa Anda hubungi untuk tanya-tanya mengenai produk ini. Teteh ini isinya apa? Madu dan beberapa rimpang pilihan ya, kayak tribulus, akar purwoceng, lalu pasak bumi ya, dan lain-lain. Cara minumnya gimana teh? Minum 1-2 sendok makan 1 jam sebelum Anda melakukan jima bersama pasangan Anda ya. Ini tuh fungsinya ya, dongkrak stamina Anda, terus supaya lebih tahan lama juga dan tegaknya lebih sempurna ya. Nah, ini diminum hanya ketika hendak jima saja ya, bukan untuk diminum harian. Kalau teman-teman pengen yang minum harian, cari madu yang tidak ada campuran apapun. Jadi madu murni. Kalau ini kan ada campuran rimpang-rimpangnya ya. Dan saya sarankan ketika minum ini, usahakan perut Anda tidak dalam keadaan kosong. Artinya Anda setelah makan 1 atau 2 jam setelah makan ya. Dan minum kalau Anda staminanya sedang tidak baik. Jadi kalau dirasa, oh saya mah staminanya udah oke teh, saya mah kalau kemarin karena kelelahan aja, ya udah jangan diminum ini. Supaya apa? Supaya mindset Anda pun tidak ketergantungan dengan apapun. Oke? Entah itu madu, entah itu obat, entah itu atau apapun lah ya. Pokoknya Anda bisa oke tanpa bantuan apapun. Nah, itu supaya terjaga mindsetnya. Oke? Silakan ya, madu perkasa by Teh Fajar. Bisa Anda dapatkan informasinya di box deskripsi. Ada nomor yang bisa Anda hubungi. Teteh kalau kopi ada kopi ya. Ada kopi jahe, kopi level 2 ya. Lalu satu lagi kopi level 1. Jadi ini kopi rempah ya. Yang ini semuanya ini kopinya itu kopi hijau dari Banyuwangi ya. Kafeinnya itu lebih tinggi, rasanya lebih asam. Hati-hati yang punya mah. Oke, saya sarankan tidak minum ya. Kopi merek apapun kalau punya asam lambung tinggi lebih baik dihindari saja ya. Nah, ada kopi jahe. Jadi ini kopi dicampur dengan jahe merah pilihan ya. Lalu ada kopi rempah lelaki level 1 dan level 2. Nah, teman-teman yang level 1 ini ada kandungan kayu manis, kapulaga, lada hitam, jahe merah. Nah, kalau yang level 2 ini tanpa kayu manis. Jadi, isinya kapulaga, terus lada hitam, dan juga jahe merah. Ya, ini bagus sekali untuk penderita diabetes. Tapi kalau yang punya mah, jangan ya. Teteh itu pernah coba yang ini level 1, itu baru seteguk, aduh udah berasa ke perut ya. Nah, tapi kalau kopi jahenya enggak. Informasi ada pada box deskripsi ya. Silakan yang mau coba kopi rempah lelaki by Teh Fajar. Ini bagus untuk mereka yang bekerja di malam hari, para driver ya, supaya lebih fokus, supaya nggak ngantuk. Oke ya teman-teman, kita lanjut ya. Apa tadi pertanyaannya? Oh ya, faktor fisiknya apa ya ketika lelaki atau suami lama sekali mendapatkan puncaknya? Coba apakah Anda sedang minum obat antidepresan atau obat diuretik? Nah, itu pun dapat mengganggu atau menghambat proses Anda mencapai puncak ya. Kalau enggak, skip, berarti bukan karena obat. Lalu selanjutnya, kemungkinan Anda mengalami gangguan hormonal. Kayak misalnya hormon tiroidnya rendah ya, atau hormon testosteronnya rendah. Nah, ini perlu Anda cek lebih lanjut ke dokter ahli. Ada infeksi saluran kemih, dan ini pun sangat berpengaruh ya pada pencapaian Anda menuju puncak ya, jadinya lama banget. Atau Anda pasca operasi prostat, nah coba dicek. Lalu minum alkohol enggak ya, mudah-mudahan enggak. Nah teman-teman yang saya bilang ini kalau minum alkohol itu jadi lebih tahan lama. Memang tahan lama, tapi lama banget, Andanya capek, istrinya juga capek ya. Dan mungkin Anda merasa kurang pemanasannya ataupun kurang puas. Nah, dari beberapa poin yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada nggak nih saya di poin tersebut gitu ya? Anda bisa evaluasi sendiri. Nah, Teteh gimana sih caranya biar bisa keluar cepat gitu ya, bukan cepat tapi normal gitu ya. Nah, apa sih tipsnya supaya tidak terjadi hal kayak gini? Yang pertama, istirahat yang cukup ini wajib, jangan keseringan begadang, apalagi Anda yang suka main, yang suka ngegame gitu ya. Kurangi
supaya tidak terjadi hal kayak gini. Lalu makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, terutama yang sudah 40 ke atas, minum air hangat ya pada saat bangun tidur. 1 cangkir kecil saja sudah cukup. Lalu kelola stres Anda, lalu Anda juga bisa melakukan relaksasi, meditasi atau apapun yang bisa membuat hati Anda itu jadi tenang, nyaman gitu ya. Dan olahraga ini penting banget, suami sama istri olahraga itu penting ya. Oke, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Yang mau nanya boleh silakan, Teteh tunggu pertanyaan Anda. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.